Apa sudah bisa enjoy semua ini? Enjoy, Pak. Masih belajar, Pak. Iya, tidak apa-apa, masih belajar. Tidak apa-apa disiksa-siksa dulu ya kan? Iya, iya. Orang belajar itu kan maknanya disiksa-siksa dulu. Iya, Pak. Banting-banting dulu. Iya, alhamdulillah. Salam hadir yang baru hadir, salam hormat dan sehat selalu abangku yang baru hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu. Silakan abangku perkenalkan dirinya. Ya, Nama saya Assalamualaikum. Surya Dharma, saya di Jakarta, asli orang rantau Brapat. Saya tertarik dengan bahasa-bahasa hakikat yang disampaikan di room ini. Ada satu hal pertanyaan yang bisa saya sampaikan, yang mau saya tanyakan, Pak. Silakan abangku. Sama-sama belajar kita di sini abangku. Ya, tadi kan udah disampaikan dengan enjoy. Enjoy ini dalam arti kata bukan manusianya, tapi kembali kepada dia, gitu. Yang saya mau tanyakan, ya, bagaimana bahwa sebenarnya kita ini bukan manusia, tetapi adalah zat itu sendiri. Bagaimana mengimplementasikannya di dalam diri kita? Mungkin bisa, mohon maaf sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila bukan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu bahwa diri kita manusia. Bila bukan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu bila kita ini hidup. Berarti manusia hidup dan Tuhan itu esa. Manusia ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Enjoy saja. Di dalam Al-Insan ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah dulu ketika kamu saat itu belum bisa disebut, ya tidak? Kita tahu bahwa diri kita manusia karena Tuhanlah yang bilang ini manusia. Coba Anda tidak hidup, Anda tahu bahwa diri Anda manusia? Ya tidak? Ya. Kalau Anda masih merasa hidup dan merasa sebagai manusia, Anda tidak akan pernah tahu diri Anda, apalagi Tuhan, ya enggak? Iya. Ya, betul. Nah, jadi enjoy saja. Pak Kiai, mohon maaf. Iya, silakan abang. Ini kan sudah kita masuk kepada bincang-bincang hakikat. Saya sudah paham juga, mohon maaf, saya sudah paham juga apa yang disampaikan. Cuma satu hal saja yang saya kadang-kadang masih ragu. Bagaimana menyadari bahwa ini sebenarnya zat itu sendiri gitu loh. Saya sudah tahu bahwa zat itu ada ya Hayyu yang hidup. Allah itu yang hidup. Yang bicara ini sebenarnya Allah, tapi bukan yang terlihat ini gitu ya. Tapi bagaimana menyadari itu gitu loh ya. Nah, saya selalu terpaku dengan wa nafakhtu fihi min ruhi. Saya selalu kepada ruhnya itu loh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, jadi bagaimana sebenarnya saya mengatakan kepada diri saya bahwa ya saya ini sebenarnya Tuhan dalam arti kata wa nafakhtu fihi min ruhi tadi. Mungkin ada penjelasan Pak Kiai, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Anda selama ini sudah merasa paham tapi tidak bisa enjoy? Karena Anda masih terganjal diri Anda sendiri. Karena diri Anda sendirilah ganjalan utama. Jadi kalau Anda sudah tidak ada lagi, tidak ada pertanyaan lagi. Bila kalau Anda masih ada banyak pertanyaan, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, berarti selama ini paham Anda masih paham khayalan abangku. Lanjutkan, masukkan, biar enjoy saja. Lanjut. Oke. Saya sudah nangkap ini. Jadi kan ya saya bermain-main juga di lini seperti ini ya. Makanya
satu sisi juga saya juga berpegang wa kafa billahi syahidah. Jadi kita kan sebagai syahidah ya, pengamat, sebagai penyaksi kan gitu ya. Saya Nah, ingin penguatan saja itu. iya, jadi abangku, kita manusia dicipta di dunia ini untuk happy, untuk enjoy, nonton Allah sambil makan popcorn. Ayatnya, haulahu dinuriyahu min ayatina. Kepanjangannya begini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Haulahu linuriyahu min ayatina. Kamu itu tak pertemukan aku agar kamu enjoy saja nonton aku, ya tidak? Nonton ayat-ayat Allah. Iya, menyaksikan. Syahidah. Berarti bukan manusianya yang menyaksikan sebenarnya, ya tidak? Betul. Yang menyaksikannya Nah, ya Allah itu sendiri. yang nonton, yang jadi dalang, yang jadi wayang, ya itulah esanya pertunjukan. Kita mah enjoy saja, ya tidak? Pertanyaan berikutnya, apakah benar silakan. ini kalau kita katakan yang berdiskusi ini sebenarnya Allah itu sendiri? Lah kalau sudah tahu kan enjoy saja, bangku. Iya. Oke. Iya. Memang Kiai ini saya sudah lama mengikut Anda Pak Kiai ini. Iya. Terima kasih Pak Kiai, lanjut. Iya, alhamdulillah, salam enjoy ya. Iya, enjoy. Iya, aku nyimak. Iya, jadi yang Islam tetaplah di Islam, jangan sibuk pindah agama. Yang Kristen pun juga tetaplah di Kristen, jangan sibuk pindah agama. Yang Hindu dan yang Buddha dan semuanya tetap di dalam dirimu sendiri. Yang terpenting Anda bisa enjoy, itulah tujuan agama. Lanjut. Kalau surat Al-Baqarah, izin. Kalau Iya, surat silakan, Abang. Al-Baqarah ayat 115 bagaimana Kiai menjelaskannya? Silakan bacakan abangku, karena saya tidak hafal Al-Quran abangku. Yang saya hafal diri saya sendiri abangku. Oke ya. Saya artinya saja ya. Iya, silakan abangku. Nah, surat Al-Baqarah ayat 115 insyaallah, kemanapun kau hadapkan wajahmu maka disitulah Allah. Gimana penjelasan itu? Bagaimana mungkin tidak ada Allah? Wong yang ada hanya Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak menghadap Allah? Wong yang ada ini ciptaan Allah. Ya tidak abangku? Iya. Di dalam doa iftitah ada begini. Inni wajjahtu, sesungguhnya wajah Abdul Halim ini adalah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya wajahnya Abdul Halim ini adalah wajahnya Tuhan yang menciptakan Abdul Halim. Ya tidak? Ya. Jadi enjoy saja. Pertanyaan terakhir boleh ya? Iya, meskipun banyak tidak apa-apa bangku. Ya, silakan. Bagaimana Pak Ustadz bisa menjelaskan tentang la sautin wala harfun? Manusia tidak Allah tidak bersuara dan tidak Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara, ngapain disembah? Allah bisu kok disembah. Jadi sebenarnya yang tak bersuara dan tak berhuruf itu manusianya. Ya tidak? Manusia kalau tidak dihidupi oleh Tuhan, ya tidak bisa nulis, ya tidak bisa ngomong, iya kan? Bisa dipahami? Jadi bukan Allahnya ya? Bukan, karena Allahnya karena manusia selama ini jadi Allah, seolah-olah Allah itu lemah. Allah dibunuh oleh manusia, ya kan?
Nggak usah. Nggak usah briefing. Kang Najamuddin yang baru Ya, hadir, silakan Bukan gini. Abang. La sautin wala harfun. Ya, silakan Abang. Kan kebanyakan Satu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gantian silakan, gantian Kang Mas biar asik. Ya gantian nanya gantian. Ini orang rantau yang nanya tadi nih. Ya, maknanya agar suaranya tidak tabrakan, gantian bicaranya. Silakan, saya makmum saja. Siapa Ya yang silakan yang lain yang bertanya. Ini hakikat tingkat tinggi nih. Iya, aku itu tuh cinta dalamnya. kok rame suaranya ini? Suaranya siapa yang rame? Pak Kiai. Ya. Oh Pak Kiai. Ya, silakan. Pak Kiai. Ya, Oh Bang. Pak Kiai ini kalau dalam sehari-harinya masih zikir nggak nih? Saya pribadi tidak butuh zikir. Allah yang butuh zikir pada saya. Saya tidak butuh ingat kepada Allah, karena Allah yang wajib ingat kepada saya. Ya tidak? Iya. Merasakan pun tidak ya? Ngapain aku merasa-rasakan? Allah yang merasakan diriku, ya kan? Iya, oke. Mantap. Ya, enjoy saja. Ini Pak Kiai. Bang. Ini kayak kontemporer yang pantas kita ajak diskusi ini, bagus ini. Jawabannya Bang. Sama-sama belajar, Abangku. Minta bergabung, woy. Ya, silakan Bang Najamuddin. Apa yang mau ditanyakan? Terima kasih, selamat pagi Ustadz Enjoy. Aduh, Iki, Abangku. kita selalu berada di surga ini melepak apa Ustadz Enjoy. Terima kasih, tidak bisa itu lagi, tidak bisa apa berkata-kata lagi, sudah enjoy ini, itu Ya, aja. nikmati Ustadz, saja. nikmati, subhanallah. Terima kasih, itu aja Pak Ustadz. Iya, Bangku. Oke, dari Palembang. Sama-sama belajar, Abangku. Waalaikumsalam yang di bawah. Gini, Abangku, banyak pertanyaan begini, baik di chat, di WA, di YouTube. Pak Ustadz, kalau hidup ini Allah atau Tuhan, berarti aku bebas berzina. Berarti yang berzina Allah, yang mencuri Allah, yang merampok Allah, dan sebagainya. Terus saya balik tanya begini, kalau Anda memahami bahwa hidup ini Allah, lah ngapain Anda berzina? Berarti kan Anda masih ada yang ngaku-ngaku jadi Allah, ya kan? Iya. Benar. Iya. Kalau mantap, Anda mantap. sudah paham Allah, semuanya hanya Allah, ngapain Anda ada? Berarti Anda tidak paham semuanya Allah, ya kan? Iya. Betul. Kalau semuanya Allah, Anda tidak bisa apa-apa. Ngapain Anda bisa apa-apa, ya enggak? Allah. Ya subhanallah Pak Kiai. Kapan kita ketemu nih Pak Kiai kok gini nih, mantap ini. Di sini pun kita bisa ketemu, Pak Abang. Kiai. Pak Ya, Kiai, yang aku mau datang nanya, Pak Kiai. yang datang ke pondok dari setahun yang lalu 14 orang dari Malaysia. Terus ada 4 orang dari Malaysia, 3 orang dari Singapura yang datang ke pondok. Silakan berkunjung ke pondok di Medan. Silakan yang mau bertanya. Pak Kiai, saya mau nanya lagi nih ya. Silakan. Begini Pak Kiai ya. Usia saya ini sudah 66 tahun ya. 66 tahun. Ya. Saya sejak umur 27 atau 30 tahun sudah mencari Tuhan itu ya. Kan Kemana-mana cari Tuhan itu. Enggak, saya mencari ke dalam diri saya. Oh iya. Karena saya sudah tidak percaya dengan manusia. Saya banyak belajar dari teori-teori. Memang cukup lama. Saya masuk semua aliran, masuk tarikot, masuk meditasi, masuk hipnosis. Kan gitu. Iya. Jadi kalau tapi saya disiksa terus. Ya, saya kalau mengheningkan orang itu gampang sekali. Kalau dia nggak percaya Tuhan, tinggal saya petik aja dia langsung hening gitu. Gitu.
Saya mau tanya nih Pak Kiai, ini sejak kapan nih memahami maaf ini. Sejak kapan Pak Kiai sudah mendalami dan memahami ilmu hakikat ini? Alhamdulillahirabbil Mau alamin. ini Kalau jin itu turun, Pak. Ini ada yang nelpon. Oh ya, silakan Abang, silakan. Nggak bisa mute ini. Ya, silakan. Begini. Kalau kajian kemanusiaan pasti sejarah apa yang kita rasakan adalah sejarah manusianya. Sejak kapan aku mengenal Tuhan? Bagaimana mungkin aku mengenal Tuhan? Wong yang ada hanya Tuhan. Ya tidak. Ya, betul. Jadi sejak kapanpun, bahkan sejak dari tanah sampai jadi tumbuhan, dari tumbuhan sampai jadi buah-buahan, sayuran padi, dari padi, sayuran, buah-buahan sampai dimakan kedua orang tua, sampai ketemu sel sperma dan sel telur, sampai jadi gumpalan darah, gumpalan daging, jadi janin dan bayi. Saya tidak ngapa-ngapain. Itulah sejarah Tuhan. Saya mah enjoy saja sampai saat ini, ya enggak? Iya. Pengetahuan Kiai seperti ini, apakah dia istilah bahasa-bahasa tasawufnya itu bahasa-bahasa segini, apakah ini laduni datang sendiri, atau memang Kiai pernah ngobrol-ngobrol dengan Kiai-Kiai lain, dengan orang lain, atau baca-baca buku, atau dari mimpi? Itu yang saya maksud. Ini sanadnya langsung dari uripe Allah. Saya tidak punya guru siapa-siapa. Saya mah enjoy saja. Diutus Allah begini, oke. Begitu, oke. Wong saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya. Oh ya, 3 pakir itu. Saya bukan siapa-siapa. Iya. Ya. Karena tak ada manusia yang mengajarkan seperti ini. Bila manusia ada yang mengajarkan seperti ini, pasti ujung-ujungnya kepada manusianya, makrifat manusianya, ya enggak? Enggak, Kiai. Enggak, banyak juga Kiai, ada juga banyak juga yang karena intinya saya tidak butuh makrifat, abangku. Karena Allah yang butuh makrifat pada saya. Lanjut. Ya, maksudnya penjelasannya. Dia kan sekarang ini berbicara, menjelaskan. Dia itulah. Nah dia fitnah aku. Jadi setiap penjelasan ini di dalam hakikat itu ada sebab. Kiai ini kan menyampaikan akibat-akibatnya kan ya. Sebab dari akibat ini yang ditanyakan dulu Kiai ini, apakah mungkin bertapa, misal apakah mungkin berzikir, bertapa, oke lah. Apakah saya ceritakan ya. Itu? Saya ceritakan kemanusiaannya ya. Memang awal 2004 yang lalu saya mulai berangkat. Terbesit dalam hati waktu itu saya ahli syariat, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli doa, ahli baca Al-Quran, ahli sholawat dan sebagainya. Suatu saat saya dicubit oleh Allah dengan ayat fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Saya waktu itu awalnya bingung, loh kenapa? Berarti ibadah-ibadah yang saya lakukan ini percuma dan tak berguna, kok masih diancam celaka, ya tidak? Iya. Nah, sejak itulah saya tanya-tanya ke ustadz-ustadz, ke guru-guru, ke kiai-kiai, ke habaib dan sebagainya, ke tuan guru dan sebagainya. Tapi endingnya jawabannya sama-sama teka-teki, silang podo, bingungi. Iya, mantap. Lanjut. Sama-sama bingungi. Akhirnya saya waktu itu masuklah Toreko Sidikiyah di Jombang. Lanjut, mantap Sidikiyah di Jombang. Iya. Tes suara dicoba. Ya, bagus Kiai, bagus. Agar luka cubitan dari Allah ini supaya sembuh, saya berobat. Akhirnya masuk ke Toreko Sidikiyah. Sidikiyah di Jombang itu tidak lama, mungkin 2 tahun. Kok gini-gini aja, saya keluar lagi, cari guru lagi, baiat ke sana, baiat ke sini. Sampai saya pernah bertapa di lereng gunung dengan istri saya.
saya ajak istri saya untuk juga mencari Tuhan. Kenapa? Iya. Kalau saya cari Tuhan sendirian, istri saya nanti marah-marah. Kenapa kok tidak pernah Iya. pulang? Anak waktu itu 6 anak saya masih kecil-kecil. Jadi akhirnya istri saya ajak juga berpetualang mencari Tuhan agar sama-sama tahu dan tidak ada hijab, agar tidak saling menuduh atau tidak saling agar supaya sepaham. Akhirnya bersama istrilah saya mencari kemana-mana sampai pernah bertapa di lereng-lereng gunung seminggu lamanya. Hanya untuk mencari cahaya. Kadang cahaya muncul, hilang lagi. Dicari lagi cahaya itu, tidak ada lagi. Kok sulit amat mencari Tuhan ini. Nah, akhirnya cari lagi. Akhirnya ketemulah guru saya, guru manusia saya yang terakhir, yakni Mbak Ahmad di Malang, Jawa Timur. Di Malang, Jawa Timur, Mbak Ahmad. Kata-katanya sih, dengar-dengarnya saya tidak dengar sendiri dari Mbak Ahmad, tapi kata murid-muridnya yang lainnya, kajian Mbak Ahmad ini muridnya Syekh Siti Jenar, katanya begitu. Tapi saya tidak dengar sendiri dari Mbak Ahmad. Nah, akhirnya waktu itu saya dengan istri saya dibaiatlah dengan Mbak Ahmad, dipocongi, dituntun. Tapi setelah dibaiat saya tidak paham. Nah, iya. Tetap tidak paham. Kenapa? Mungkin saya ini banyak dosa. Mungkin saya ini banyak maksiat sehingga saya tidak paham. Ya, itu salah saya sendiri, ya tidak? Iya. Nah, ketika sudah dibaiat langsung ditanya oleh Mbak Ahmad. Istri saya ditanya, ayo Abdul Halim, gelas ini, gelas kosong ini, udara yang di gelas ini, di dalam gelas, dan udara yang di luar gelas, ini sama apa beda? Berhubung saya ini orang tolol, orang bodoh, banyak maksiat, ya saya salah jawab. Iya. Itu udara yang beda, Mbak. Goblok kamu, katanya Mbak Ahmad begitu. Akhirnya istri saya ditanya, istri saya menjawab udara yang sama. Ini loh, istrimu lebih hebat dari kamu. Iyalah, mungkin karena saya banyak dosa, tidak tahu jawabannya. Nah, Suaranya hilang ya. Hilang suaranya. Tes suara dicoba. Ya bagus. Nah, sekarang muncul bagus. Sekarang bagus. Alhamdulillah. Berhubung kadang Mbak Ahmad itu mejang-mejang para muridnya, kebetulan saya ini murid yang paling ragil atau yang paling baru, anak ragil. Melihat kakak-kakak seperguruan itu ketika Mbak Ahmad memejang dari Ba'da Isya sampai jam 12 malam, memejang terus, kakak-kakak seperguruan itu kayak enak sekali, hening sekali. Saya kok tidak bisa seperti itu ya? Apakah saya ini bodoh, tolol? Oh, saya sadar karena saya selama ini banyak bermaksiat kepada Allah, banyak ingkar kepada Allah, makanya saya disiksa terus dengan ketidakpahaman saya. Saya hanya menyaksikan kakak-kakak seperguruan saya yang begitu enak, enjoy, mendengarkan petuah-petuah Abah Ahmad. Saya hanya mandang-mandangi mereka. Tidak paham, ya kan? Bisa didengar ini? Tes, bisa didengar? Bisa. Oh ya, saya lanjutkan ya. Iya, lanjut. Saya lanjutkan. Akhirnya pada suatu saat Mbak Ahmad mengumpulkanlah murid-muridnya. Wahai santri-santriku, suatu saat bila ada salah satu dari Anda atau dari kamu semua, Anda diangkat mursyid, menjadi mursyid langsung dari Allah, tolong pesan saya, jangan bakhil-bakhil tentang ilmumu, jangan medit-medit, jangan pelit-pelit ngasih ilmu kepada santri-santrimu. Itu pesannya dari Mbak Ahmad ketika mau meninggal. Ketika Mbak Ahmad meninggal, maka mulailah terjadi hal yang aneh pada diri saya.
rumah saya satu-satunya diambil paksa oleh Allah. Kendaraan diambil paksa, kerjaan diambil paksa, bahkan harga diri pun diambil paksa dan terinjak-injak sampai titik yang terendah, tidak punya apa-apa sudah. Ternyata bila aku sadari waktu itu, ternyata indah, enjoy, bahagia itu ketika manusianya tidak punya apa-apa, tidak ada yang dijaga-jaga, ya ndak? Iya. Nah disitulah mulailah perjalanan ini, ibarat kalau sandiwara begini, Abdul Halim, kau sudah sampai kepadaku, sudah kamu ndak usah minta-minta lagi, ndak usah doa-doa lagi, kamu enjoy saja, biar aku yang mengurus kamu, biar aku yang memenuhi kamu, biar aku yang menjaga kamu, biar aku yang menguasai kamu, biar aku yang melihara kamu, kamu mah enjoy saja, mau? Siap. Nah intinya begitu. Jadi Allah lah yang menjadi imamnya. Kenapa? Karena Allah lah yang tahu apa yang aku inginkan. Ketika Allah sudah tahu yang aku inginkan, bagaimana mungkin aku masih ingin lagi? Enjoy saja, ya enggak? Iya. Nah ketika itulah jarak 10 tahun dari peristiwa itu, maka 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu dihadiahilah saya pondok di Medan, dihadiahi langsung dari Allah, pondok yang seharga 3M dibangunkan oleh dari penyimak uripe Allah yang di Medan, dibangunkanlah saya pondok dan tempat tinggalnya. Akhirnya saya hijrah ke Medan. Begitu ceritanya bangku. Jadi enjoy saja, biar Allah yang urus kita, kita jangan urus Tuhan, ya tidak? Iya. Betul. Itulah perjalanan saya secara kemanusiaannya abangku. Iya, Tuh lagi menikmati ya, kisahnya, Bang. lagi menikmati Iya. ya. Jadi memang abangku, hakikat baiat itu pelepasan diri manusianya. Seumpama saya baiat ribuan kali pun ke tuan guru, ribuan kali pun ke mursyid secara berhadap-hadapan, ribuan kali baiat, tapi aku tambah sesat. Kenapa? Disuruh berzikir ribuan kali, capek deh. Kenapa? Hakikat baiat itu sudah tidak ada perintah-perintah lagi. Enjoy saja, wong sudah mati. Itulah hakikat baiat. Ketemu, enjoy. Kalau belum enjoy kita di dalam kehidupan ini, meskipun ribuan kali menghadap tuan guru, mursyid untuk baiat, ribuan kali baiat, tambah jadi jauh, tambah tersiksa, ya enggak? Iya, betul. Wong belum terbaiat. Baiat itu apa sih? Berani mati demi Allah. Wong kita belum berani mati kok kita merasa sudah dibaiat. Wong masih hidup manusianya, ya kan? Jadi memang sahabat-sahabat kita yang ada dari Alaska, Singapura, Brunei, Malaysia, baiatnya langsung lewat video call langsung dengan saya. Begitu abangku. Lanjut. Iya Bang, betul. Hebat juga kisahnya nih Bang. Tadi ingat itu memang Bang, kalau kisah masalah untuk ini kan hanya pemahaman ini, ku bilang kalau kita belajar memang tidak bisa, biarpun bagaimana. Kalau bukan dari dia sendiri yang datangkan hidayah. Ya, memang ndak semudah membalikkan tangan abangku. Prosesnya panjang. Tapi kan orang tahunya yang sekarang abangku. Saya juga dulu begitu Bang, istilahnya mencari, mulai dari kecil itu mencari ke sana ke sini sampai istilahnya sudah duduk bertiga sama orang tua saya, karena orang tua saya kan orang dekat juga, dijelaskan saya tidak paham. Tapi suatu saat mungkin pas ada dulu pertama muncul ini HP Android ini kan, jadi saya buka YouTube dulu itu. Kalau nggak salah gurunya dari Malaysia, orang Malaysia itu. Mungkin kalau orang Malaysia tahu itu pasti Tenali, mungkin ngerti itu, tahu Tenali. Oh, ya, nama jadi nama saya yang dengar kondang kajiannya. Iya.
Tak kenali Ya, nama yang saya dengar kondang. kajiannya itu tiba-tiba pemahaman ini langsung muncul sendiri. Oh, aku bilang inilah yang selama ini saya cari yang saya ingin pahamkan, kan pahami. Yang tidak saya paham, oh ternyata begini. Ya. Oke, saya ikuti terus itu Bang, sampai 4 tahun kayak saya ikuti kajiannya itu. Jadi alhamdulillah sekarang tambah abang lagi sama istilahnya room-room yang buka di Indonesia ini kan banyak juga, jadi saya sering dengar pendapat lah begitu. Jadi alhamdulillah membuat saya lebih paham lagi. Jadi memang saya sadar itu bahwa pemahaman itu istilahnya datang dari Allah, itu hidayah yang diberikan sama kita. Jadi kalau kita belum paham, jadi kita terima aja karena itu mungkin belum hidayah lah, aku bilang. Jadi pada intinya bagi yang tidak paham tetap enjoy di dalam ketidakpahaman. Kenapa? Allah maunya Anda tidak paham, tetap enjoy. Bagi yang sudah paham Ya, itu pun betul. juga tetap enjoy. Kenapa? Karena yang memahamkan Anda enjoy Allah. Jadi antara yang paham dan yang tidak paham bisa menyatu. Sama-sama enjoynya karena karpe atau maunya Tuhan itu sendirian, enggak Bang? Sama halnya kita yang duduk di Islam enjoy saja karena Allah maunya kita duduk di Islam. Bagi yang Kristen enjoy saja karena Tuhan mendudukkan Anda sebagai umat Kristen. Bila ada yang menghujat Anda berdua, enjoy saja. Kenapa? Anda kenal Tuhan yang mendudukkan Anda, ya tidak? Ya. Kalau Anda tidak mengenal Tuhan yang menjadikan Anda agama Islam atau Kristen, berarti Anda belum kenal Tuhan. Kenapa? Masih terbakar dengan hujatan orang lain. Berarti kita masih terhujat, ya tidak? Iya Bang. Intinya enjoy saja. Mudah kok enjoy itu ya kan? Ayo silakan yang lain, apa yang mau ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dari mana? Perkenalkan diri. Saya Ati Hurun dari Lombok, NTB. Live di Jeddah. Silakan dilanjut Bunda. Apa yang mau disampaikan atau mau bertanya apa gitu? Suara saya bisa didengar ya? Alhamdulillah. Ya, bisa. Ya, saya Ati Hurun dari Lombok NTB. Bang Enjo. Bang. Iya. Ya, saya juga masuk ke ranah pengenalan diri untuk tembus ke Allah. Dan saya dalam seperti dapat ilham begitu, saya dapat ilham tentang peleburan kata yang selama ini dari 2021. Jadi setiap kata dalam per huruf itu saya seperti dikasih tahu sama Allah, seperti pahala dan dosa ya. Seperti yang saya tulis di komentar, pahala, paham langsung Allah gitu. Gitu, Pak. Kemudian dosa, diri otomatis salah. Gitu. Jadi saya setiap melihat kata itu, saya seperti peleburan kata menuju tauhid itu loh, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi sahabat-sahabatku juga yang dibawa, kalau ingin tahu apa makna surga atau makna neraka, makna dosa atau makna pahala, silakan diketik saja di YouTube Uripi Allah. Jadi pahala ditambah tulisan Uripi Allah, nanti ketemu pahala dan dosa itu seperti apa. Jadi di sini saya jawab secara singkat. Hakikat dosa adalah ketika dirimu masih menjadi Tuhan.
diri manusianya masih ada, yaitulah dosa. Ngapain saja ya di lembah dosa. Sholat ya di lembah dosa, ibadah di lembah dosa, masuk ke masjid ya di lembah dosa, masuk gereja ya di lembah dosa, masuk di wihara, pura dan sebagainya. Karena manusianya yang masih merasa menjadi Tuhan bisa masuk kemana-mana, ya tidak? Ya. Itulah dosa itu. Karena hati manusianya masih mati. Kenapa? Hatinya tidak menerima Tuhan. Karena manusianya masih mempertuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Itulah dosa. Agama apapun Anda tetap di lembah dosa atau di lembah kemanusiaan. Maka dari itu wajib manusianya disalib. Supaya apa? Supaya bangkit dari kematian, supaya fana manusianya ketemu dengan alam langgeng, alam enjoy. Jadi bila manusianya masih ada, tak pernah bisa enjoy. Sekaya apapun, sibuk dengan kekayaannya. Semiskin apapun, sibuk dengan penderitaannya, sama-sama terbakar, ya kan? Namun yang dikatakan pahala itu apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu. Apa yang dipulangkan? Manusiamu, hidupmu, badanmu. Bahwa manusiamu, hidupmu dan badanmu itu bukan kamu, tapi Allah. Itulah pulang. Bila manusia sudah rela, ridho, enjoy, Allah pun juga enjoy. Allah pun juga ridho. Bila sudah begitu, fadkhuli fi ibadi, ya itulah yang namanya ibadah. Ya itulah yang namanya syahadat. Ya itulah yang namanya sholat, zakat, puasa, haji, amal soleh. Itu maknanya. Ketika manusianya terbaiat dari diri manusianya, ketika manusianya sudah pulang kepada Tuhannya, maka itulah yang disebut mengabdi, menyembah dan sebagainya. Bila manusia sudah di situ, maka wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Itulah yang dimaksud qalbun mukminin baitullah. Tapi qalbun kafirin, hatinya orang-orang kafir itu baitun nas, ketika di dalam hatinya masih ada manusianya, yaitulah neraka. Lanjut. Ya, ya. Bisa dipahami? Iya bang. Alhamdulillah bisa. Ya, berarti nyambung ya dengan peleburan kata yang saya dapat tadi. Diri otomatis salah untuk dosa, pahala, paham langsung tentang Allah lah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya yang paham dan yang tidak paham juga bukan manusia, enjoy saja, ya kan? Langsung Allah. Kalau manusianya yang merasa paham pasti terbakar bila ia diolok tidak paham. Kalau manusianya yang tidak paham pasti terbakar ketika melihat orang-orang yang paham, sama-sama terbakar, ya kan? Ya. Tapi kalau manusianya tidak paham dan bisa paham, ya enjoy saja. Yang tidak paham, yang paham ya Allah, ya hidup. Kalau tidak ada hidup, ya tidak ada paham. Kalau tidak ada hidup, ya tidak paham. Jadi enjoy saja. Yang tidak paham pun jangan marah, jangan mengejek, jangan menghina. Enjoy saja. Kenapa? Allah mau Anda tidak paham. Jadi enjoy saja, ya kan? Jangan berontak ya. Nah, jangan kebakaran. Masa Anda bunuh diri, membakar-bakar diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Itulah yang dimaksud dolimin. Kayak di pujian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiri walimin bighanimin. Jadi orang yang dolim di antara orang yang dolim, siapa dia? Ya kita sendiri selama ini hidup di dalam kedoliman ketika manusianya masih jadi Tuhan palsu. Lanjut.
Loh kok pada enjoy ini? Alhamdulillah. Iyalah kita akhiri dulu. Nanti suatu saat kita jumpa lagi. Karena kucing-kucing saya sudah berdemo ini di depan saya. Ayo Pak makannya. Nah inilah demo semua ini di depan saya ini. Suruh kasih Mau makan. mengenal diri. Kucing-kucingnya ikut mau mengenal diri itu. Alhamdulillah. Jadi tugas saya untuk memberi makan. Setelah itu siram-siram. Hanya itu kerjaan saya. Tidak ada kerjaan yang menghasilkan uang, tapi kerjaan untuk itulah menaungi apa-apa yang ada di sekitar saya. Jadi pengangguran tapi menikmati pengangguran. Bagaimana mungkin kalau kita kaya tidak bisa menikmati kekayaan? Ya percuma dan tak berguna, ya kan? Iya. Jadi Anda hidup harus menikmati hidup, jangan menyiksa hidup, ya tidak? Iya. Jadi tugas hanya menuntut diri ke Allah gitu aja ya. sebenarnya. Tugas Anda hanya satu, duduk manis, nonton Allah sambil makan popcorn, nikmati saja. Ada cerita sedih, ya ikut sedih, tapi pura-pura sedih. Ada cerita bahagia, boleh tertawa, ya pura-pura tertawa. Wong jadi penonton, ya enggak? Iya. Ya. Kalau bayat itu sendiri apa sih maknanya sebenarnya? Makna bayat itu ibarat Anda nonton bioskop masuk gedung bioskop, Anda harus beli karcisnya. Iya. Selama ini Anda bayat kemana-mana, karcisnya dibawa-bawa kemana-mana, ditunjuk-tunjukkan orang, tapi Anda tidak memasuki gedung enjoy. Jadi untuk memasuki gedung enjoy nonton pagelaran Tuhan, ya harus beli karcis. Karcisnya mahal. Saya dulu karcisnya rumah diambil. Karcisnya kendaraan diambil. Karcisnya harga diri, pekerjaan, semuanya diambil. Ketika kita sudah tidak punya apa-apa lagi, baru boleh masuk nonton Uripe Allah. Ya enggak? Iya. Satu lagi Bang, kan dalam hadis Rasulullah SAW kan dianjurkan untuk kita bayat dengan Imam Mahdi. Itu bagaimana pendapat Abang tentang Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah diriku sendiri. Imam Mahdi adalah diri Anda sendiri. Tak ada manusia pun yang bisa menyelamatkan Anda kecuali Anda. Jangankan manusia, Tuhan pun tak bisa menyelamatkan Anda bila bukan Anda sendiri, ya enggak? Cocok. Contoh logikanya begini agar Anda tidak salah paham. Seumpama saya percaya Tuhan, Tuhannya sudah ribuan berjajar di depan saya, tapi saya masih ngaku aku yang ada. Berarti aku tidak menyelamatkan diriku meskipun Tuhan ada di hadapanku, ya enggak? Iya. Berarti aku tidak menyelamatkan diriku. Tergantung Anda mau selamat atau tidak. Mau masuk gedung enjoy atau Anda masih dibakar-bakar dengan harta-harta Anda. Ya terserah Anda. Iya. Lalu apa beda bayat yang Bang Enjoy lakukan dengan bayat Imam Mahdi itu sendiri yang udah ada di anjuran hadis itu? Kalau bayat yang diceritakan itu, karena yang kita tunggu kan sekarang Imam Mahdi kan? Iya, berarti itu kan masih khayalan Bunda. Apa buktinya? Manusia yang sudah pada meninggal belum ketemu Dajjal. Manusia yang sudah meninggal belum ketemu Imam Mahdi. Berarti yang mati semua itu mati kafir semua, ya enggak? Kalau Imam Mahdinya versi hawa nafsu, ya enggak? Iya. Imam Mahdi itu siapa yang menunjuki manusia? Al-Mahdi, manusia-manusia yang sudah dapat petunjuk Tuhan, manusia-manusia yang sudah enjoy, itulah Al-Mahdi. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti bisa yang baru kenal dengan Uripe Allah bisa simak-simak di Uripe Allah ya. Alhamdulillah, kami akhiri dulu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.